Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, sekaligus memberikan edukasi tentang benda bertuah dan menjawab pertanyaan saudara kita tentang beberapa testimoni seperti anti tembak, anti beling, dan anti senjata tajam. Saudaraku, begini saudaraku ya, tentang benda bertuah itu banyak jenisnya dan sering juga saya buatkan edukasinya. Dan saya akan membahas dulu tentang anti tembak, saudaraku ya. Anti tembak itu kalau yang benar-benar, saudaraku, itu memang tuah dari bawaan benda bertuahnya sendiri, saudaraku. Contoh, ini saudaraku ya, ada leontin koleksi saya, saudaraku. Ini itu badar besi empu, dan leontin ini saudaraku itu saya suka banget, saudaraku, karena barangnya juga super ini, dan tuah bawaannya itu istimewa banget. Kalau dipakai buat andalan itu sudah mumpuni atau sudah mencukupi yang seperti ini. Dan ini juga ada, ini batu mustika bagore, saudaraku. Ini saya dapat itu dari Sulawesi Selatan. Dulu ini saya mahari, saudaraku, yang ini akhirnya saya buat leontin. Yang seperti ini langka juga, saudaraku. Batu mustika bagorenya ini bisa juga dipakai buat terapi kesehatan kalau yang seperti ini. Dan ini juga sudah lolos testimoni pakai cutter, saudaraku. Ini juga sama, saudaraku, sudah lolos testimoni pakai cutter. Dan kalau ditanya apakah kalau di testimoni pakai senapan, contoh kalau pada umumnya, saudaraku ya, kalau di sini itu ya pakai senapan angin, saudaraku, yang gampang, yang simple seperti itu, pakai senapan angin. Itu bisa, saudaraku, karena tahapannya itu sudah bisa sampai anti cutter atau bahasanya anti silet juga sudah mampu, saudaraku, seperti itu. Dan kalau benda bertuah, kalau saya pribadi, saudaraku, itu memang yang saya utamakan dari kualitas barangnya, saudaraku. Terutama kalau tuah bawaannya bagus, ya insya Allah nanti bagus, saudaraku. Seperti itu. Dan yang jelas barangnya aktif, saudaraku. Karena benda bertuah itu memang sebagian kalau dapatnya dari alam harus diaktifkan, saudaraku. Itu kalau menurut saya, saudaraku, karena dulu saya juga dapat pengetahuan itu ya dari guru-guru saya, saudaraku. Jadi tidak asal-asalan bahasanya, seperti itu. Dan kalau ditanya lagi tentang benda bertuah dari saya, saudaraku ya,
Bukannya saya itu bahasanya gimana-gimana lah, takutnya nanti orang bilang kan ya bahasanya itu sombong atau bahasanya takabur. Itu tidak, saudaraku, saya tidak punya niatan untuk itu. Namun bukti atau fakta yang ada di lapangan, saudaraku ya, semenjak saya bahasanya itu mengekspos benda bertuah sekaligus membuatkan edukasi, itu yang pernah memahari benda bertuah dari saya, dari Indonesia sampai ke luar negeri, saudaraku. Saudara kita kan banyak juga yang merantau di luar negeri itu, alhamdulillah sangat luar biasa, saudaraku. Dan pemahar-pemahar saya juga banyak yang membuatkan edukasi atau bahasanya testimoni real dari pemahar itu sendiri, saudaraku. Ada juga yang bahasanya itu testimoninya lewat bahasanya tulisan maupun lewat video, saudaraku. Itu kan banyak, saudaraku, video yang saya unggah, testimoni dari pemahar maupun dari bahasa tulisan. Ya seperti itu, saudaraku. Dan banyak juga, saudaraku, itu pemaharnya ternyata ya bahasanya seorang sesepuh juga, saudaraku. Karena ada juga yang memang pemahar itu bahasanya itu dipakai buat pribadi, namun pemahar itu sendiri itu ikut juga memaharkan, bahasanya itu jualan lah, saudaraku, memaharkan benda ke orang lain, kurang lebihnya seperti itu. Banyak, saudaraku, yang seperti itu. Dan kalau sesepuh, saudaraku, itu malah banyak yang memahari benda itu yang sering saya pakai. Contoh, saudaraku ya, saya kan lagi ini ada cincin muntah besi, saudaraku, ini yang saya pakai. Ini muntah besi Malopati. Itu kalau sesepuh, saudaraku, atau guru-guru besar itu malah suka yang saya pakai seperti ini. Itu katanya kepengen bahasanya itu ngalap barokah, saudaraku. Ya seperti itulah. Dan kalau saya sendiri, saudaraku ya, saya memakai bahasanya cincin atau leontin itu yang jelas barangnya itu pasti bagus, saudaraku, dari segi fisik batu maupun tuah, pasti yang super. Sedangkan seperti ini, saudaraku, kalau yang super ini yang saya pakai leontin Badar Biselonata. Ini yang super yang saya pakai. Sedangkan yang saya markan ke orang lain saja, saudaraku, kalau benda-benda bertuah itu dari saya, itu barangnya sotiran, saudaraku. Sotiran. Karena kalau asal-asalan saya juga tidak mau, saudaraku. Benda bertuah saya itu kalau saya bawa pulang, apalagi sekiranya saya gunakan buat media sarana keselamatan, meskipun itu saya kasih ke murid-murid saya atau bahasanya saya maharkan, yang jelas, saudaraku, itu bendanya pasti sotiran yang jelas asli ori, bagus dari tuah bawaannya, aktif, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin banyak juga saudara kita yang penasaran tentang benda bertuah yang mungkin saya pakai buat rendaman, saudaraku. Begini, saudaraku ya, mungkin sudah ada sebagian kecil yang bahasanya itu saya bahas di setiap video saya.
Ya, mungkin edukasinya tidak, bahasanya kurang jelas atau bahasanya kurang gamblang saudaraku. Karena itu kan bagian bahasanya itu saya rahasiakan. Gini saudaraku ya, dulu saya kan pernah membuat minyak buat rendaman benda bertuah itu. Itu memang saya punya barang peninggalan dari mertua, dari kakek saya. Ada juga yang memang saya dapat dari abah saya juga saudaraku. Itu memang saya rendam saudaraku. Dan minyak rendamannya saja saudaraku, itu krem-kremannya bahasanya, rendamannya saja itu sudah sangat luar biasa saudaraku. Karena apa ya? Karena benda yang saya rendam itu istimewa sekali saudaraku. Tidak benda bertuah yang pada umumnya memang barangnya itu bahasanya tidak pernah saya video atau saya buatkan edukasi saudaraku. Karena itu kan masuknya rahasia pribadi saudaraku. Contoh, saya itu punya ilat kebulando saudaraku. Itu sudah membesi saudaraku. Ilat kebulando itu. Dan itu pernah saya taruh di pohon pisang saudaraku. Itu saya tebas itu tidak mempan. Atau bahasanya saya bacok itu pohon pisangnya itu tetap masih utuh saudaraku. Dan saya juga punya badar besi dari mertua saudaraku ya, dari mertua itu dari bapaknya dari mbah. Itu segini saudaraku ukurannya. Sejentik jari segini saudaraku. Agak bahasanya itu ya enggak terlalu besar namun agak panjang. Itu juga seperti itu saudaraku. Dulu saya akan dikasih tahu sama mertua almarhum. Itu ditaruh di pohon itu juga tidak mempan saudaraku. Dan waktu itu saya juga ya, kalau ditanya saudaraku ya, kok bahasanya bisa seperti itu. Dan akhirnya saya bahasanya buktikan langsung. Memang benar saudaraku, benda bertuah yang seperti itu ada. Dan benda bertuah yang seperti itu sepertinya saya belum pernah ada orang posting itu di media saudaraku, atau bahasanya di YouTube, di TikTok atau di Facebook itu belum ada saudaraku. Karena saya melihat benda seperti itu ya, itu tadi saudaraku, punya keluarga, dan sepertinya barang itu bahasanya kalau di bahas saudaraku ya, bahasanya itu 1001 saudaraku, benda bertuah yang seperti itu. Makanya rendamannya itu sangat bagus itu di situ. Makanya minyaknya saja itu saya pakai buat rendaman benda-benda bertuah. Meskipun saya maharkan dengan mahar yang terjangkau, mahar yang bahasanya itu mahal ya, sama saja minyaknya bahasanya rendamannya pakai itu saudaraku. Namun ya itu saudaraku, saya kombinasi dengan berbagai ilmu yang pernah saya pelajari. Namun kalau kepengen menghasilkan benda bertuah yang super jos ya, prosesnya lama saudaraku, lama prosesnya. Ya karena itu tadi, perpaduan antara tuah bawaannya, hasil krem-kreman benda bertuah barang peninggalan asli ori kuno yang memang benar-benar sudah terbukti akan tuahnya, kombinasi dengan ilmu-ilmu atau bahasanya kodam ilmu saudaraku, seperti itu. Namun kebanyakan kalau orang ilmu itu kan ya paling dipakai buat mengasma. Namun kan tidak bisa bahasanya itu memasukkan kodamnya saudaraku. Karena kalau kepengen bisa yang seperti itu harus belajar saudaraku. Gak bakal bahasanya dikasih tahu ya seperti ini, gak mungkin diperjelas saudaraku. Karena itu bahasanya ada sekolahnya. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Tentang kembali lagi saudaraku ya, tentang anti tembak itu tadi. Anti tembak itu kalau yang benar-benar seperti itu saudaraku, memang hasil dari
tuah bawaan dari bendanya itu sendiri. Contoh dulu saya pernah itu ada pemahar dari Palembang, saudaraku, itu kerja di perbankan. Dulu pernah mahari pada Piselonata, saudaraku, sama saya itu pernah ditesmoni di gelas, itu ditembak sendiri, saudaraku ya. Memang senapannya itu juga senapan normal. Ya memang benar-benar bahasanya itu tidak asal-asalan lah, bahasa senapannya itu memang benar-benar masih orisinil normal. Itu bisa kok, saudaraku. Namun yang wajib dipahami, saudaraku ya, begini kalau soal anti tembak. Memang banyak, saudaraku ya, di luaran sana itu banyak orang yang memamerkan anti tembak. Namun ada juga yang memang bahasanya untung-untungan. Sekarang kan marak, saudaraku ya, anti tembak. Testimoni cincin-cincin yang banyak dijual di TikTok itu bahasanya kalau menurut saya untung-untungan. Untung-untungannya itu di mana? Ya dicoba-coba, saudaraku. Coba-coba. Dan sebagian, saudaraku, saya lihat juga itu senapannya yang dipakai, senapan anginnya juga tidak normal, saudaraku, atau bahasanya setengah bocor. Itu juga yang wajib dipahami. Namanya orang kan beda-beda, saudaraku. Kalau soal yang seperti itu tadi, seperti contoh anti tembak, beda-beda, saudaraku. Bedanya di mana? Orang kalau benar ya senapannya juga harus normal, saudaraku. Makanya saya kan sering mengingatkan, kalau cari benda bertuah, carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar, dan biar kedepannya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Itu yang harus wajib dipahami, saudaraku, biar saudaraku itu tidak keliru. Terkadang orang kalau cari benda bertuah kan maunya mahar murah. Namun yang ditanya tes silat di rambut, bahasanya ya tes-tes seperti itulah. Ya gimana, saudaraku, bahasanya ya. Kalau yang seperti itu jelas, saudaraku, seandainya barangnya benar pasti maharnya akan lumayan. Kalau dimaharkan murah sepertinya barangnya juga tidak benar, saudaraku. Testimoninya itu. Mungkin saudaraku lebih paham apa yang saya ucapkan atau saya bahas ini, saudaraku ya. Seperti itu, saudaraku. Yang jelas, saudaraku, kalau benda bertuah itu kalau benar ya maharnya sesuai kualitas lah. Kalau saya pribadi seperti itu, saudaraku. Dan banyak juga, saudaraku, benda bertuah yang dari pasar itu saya lihat akhir-akhir ini, saudaraku, yang ditesmoni pakai beling, disayat pakai gelas kaca itu, saudaraku, gelas kaca yang dipecah disayat ke tangan seperti itu. Itu kan banyak, saudaraku ya. Itu bendanya juga saya lihat dari pasar. Dan untuk penyatuannya, saudaraku, itu kan harus menelan, bahasanya kapsul, saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Itu sebenarnya begini, saudaraku. Tanpa tidak sengaja yang mari itu nanti kalau nelan kapsul itu otomatis orang itu bahasanya diisi, saudaraku. Seandainya pakai cincin yang lain ya bisa, saudaraku. Itu kan bahasanya untuk mengalihkan seolah-olah tuahnya itu ada di cincin, padahal ya itu tadi, saudaraku, bahasanya kombinasi antara cincin itu sama isian itu tadi. Seperti itu, saudaraku. Mungkin, saudaraku, kalau bahasanya cari benda bertuah, itu tadi sering saya ingatkan. Kalau sekiranya saudaraku sudah mantap ya silakan saja. Saya itu orangnya netral, saudaraku. Netral, saya juga tidak begitu banyak membahas apa ya bahasanya. Orang mau memamerkan benda dari pasar dan sebagainya terserah lah. Itu kan tergantung pemaharnya juga. Namun ya itu pesan saya. Karena banyak juga saudara-saudara kita itu tahu-tahu WA ke saya itu, saya punya benda bertuah dulu ditesmoni sama
penjualnya katanya tanpa kodam, tanpa isian, itu memang luar biasa saudaraku. Namun kok kenapa saya bawa itu sepertinya tidak berfungsi sama sekali. Kan sudah jelas saudaraku, itu barangnya kosong. Kan pemaharnya juga yang jualan itu bilang, itu kan tanpa kodam, tanpa isian saudaraku. Makanya meskipun bisa ditestimoni sama penjualnya, seandainya sampai dimahari, nggak bakal bisa ditestimoni saudaraku. Kenapa ya? Karena itu tadi kan sudah dibilangi, tanpa kodam, tanpa isian, tanpa mantra, ya barang kosong saudaraku. Itu ya nggak salah bahasanya ya, yang nggak cerdas bahasanya ya pemaharnya itu sendiri, bukan pemaharnya saudaraku, bukan yang mahari itu saudaraku, penjualnya bukan. Kan sudah dijelaskan, namun saudaraku nggak ngerti. Dan juga saudaraku, itu saya lihat juga di testimoni anti tembak, itu pelurunya saudaraku ya, kan sudah dikompal 5 kali, namun pelurunya itu tidak mau keluar. Itu katanya barangnya luar biasa. Padahal yang seperti itu saudaraku, itu senapannya bocor saudaraku. Sekali lagi saya bilang, kalau pelurunya nggak mau keluar itu senapannya bocor. Makanya kadang kan dicarikan kawat atau lidi saudaraku ya, buat ngambil pelurunya itu biar keluar saudaraku. Itu senapannya bocor saudaraku. Ya seperti itu aja. Saya lihat di bawah komennya video di YouTube-nya itu saudaraku, yang komen itu banyak sekali, malah banyak orang itu mikirnya itu nggak bisa keluar. Wah luar biasa seperti, padahal senapannya itu bocor saudaraku. Seperti itu yang harus dipahami juga saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu saudaraku ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku tentang anti tembak. Kalau anti tembak itu ada yang bahasanya untung-untungan itu tadi. Contoh untung-untungan ya itu tadi saudaraku ya. Bisa juga saudaraku cari batu kerikil itu loh saudaraku. Gak usah benda bertuah atau batu cincin, batu kerikil yang di jalan itu saudaraku ngambil aja, nggak banyak-banyak, ada 20 biji, nanti taruh di gelas itu 20 gelas lah, kalau batunya 20 gelas saudaraku kompa, bahasanya dikompa dulu lah, ditembak satu persatu. Itu juga ada yang tidak pecah saudaraku, kalau senapannya bocor. Namun kalau senapannya normal ya rata-rata pecah semua saudaraku, kalau senapannya normal. Namun kalau senapannya bocor itu tadi sudah keuntung-untungan. Dan kemarin juga itu ada salah satu murid saya saudaraku ya, itu kirim ke saya, guru itu saya dikirimi video testimoni anti tembak. Padahal orang itu dulu itu sering saudaraku ya ke rumah saya, itu pernah mau belajar ilmu-ilmu gitu saudaraku, nggak pernah saya ajari saudaraku. Dan akhirnya orang itu untuk bahasanya menarik orang itu ya itu tadi saudaraku, pakai testimoni itu anti tembak ya, untung-untungan itu tadi saudaraku. Untung-untungan dia bikin video anti tembak itu, untung-untungan itu tadi saudaraku. Nanti kalau batunya pecah ya videonya itu nggak jadi dibikin, bahasanya dihapus lagi. Kalau videonya lolos ya dipakai, bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Dan itu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang anti tembak, karena banyak pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Dan ada itu tadi sudah testimoni tentang testimoni anti silet atau bahasanya anti sajam ya saudaraku ya. Intinya saudaraku, benda bertuah kalau bagus itu yang bisa dirasakan pemiliknya saudaraku. Contoh saudaraku, bahasanya memari benda bertuah, mungkin kalau saudaraku pegang sendiri bisa dirasakan, atau mungkin saudaraku pernah ditestimoni lah saudaraku sendiri di rumah saudaraku sendiri. Meskipun itu sekali, berarti barangnya itu sudah bahasanya sudah benar saudaraku, sudah benar, atau mungkin saudaraku bisa merasakan itu sudah benar.
Dan saya itu paling suka saudaraku kalau ada pemahar itu yang memahami tentang benda bertuah saudaraku. Jadi saya itu tidak usah menjelaskan tuah bahasanya atau powernya lah kalau bahasa-bahasa sekarang. Kalau zaman dulu itu kan benda bertuah barang peninggalan kan rata-rata itu kodam saudaraku. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu bahasanya kan power energi itu. Wis kurang lebih ngono lah saudaraku ya. Nah seperti itu saudaraku. Kalau sambil ngerokok dulu saudaraku, ini kebetulan saya lagi di luar rumah saudaraku. Lagi santai, nanti sekalian mau sahur juga saudaraku ya. Ini lagi biasanya habis zikir tadi saudaraku. Itu tadi seperti itu ya saudaraku ya. Kalau saya pribadi saudaraku, benda bertuah itu kalau soal ditanya mahar itu menyesuaikan kualitas. Kalau barangnya semakin langka, tuahnya bagus bawaannya, yang jelas mahal saudaraku. Contoh yang seperti ini saudaraku. Ini kalau nggak mahal nggak saya maharkan saudaraku. Mau saya pakai buat peninggalan ke anak cucu, atau nanti biar dibawa sama orang-orang yang punya PT saja saudaraku. Kebanyakan seperti ini dibawa orang-orang yang punya perusahaan. Karena apa ya? Karena mau memahari lumayan mahal saudaraku. Kalau seperti ini dimaharkan kalau cuma 10 juta mending disimpan saudaraku yang seperti ini. Kalau cuma 10 juta mending disimpan. Langka barangnya saudaraku. Dan saya juga punya itu ya tidak begitu banyak saudaraku. Dan kalau ditanya lagi, Gus apakah ada benda-benda bertuah yang super jos? Ada saudaraku, banyak koleksi saya yang super yang takjrib. Namun kan maharnya saudaraku, maharnya juga takjrib saudaraku. Harus dicek dulu saldonya. Kalau maharnya bahasanya Gus saya ada mahar takjrib Gus. Mahar takjrib itu yang bagaimana? Saldonya sudah nggak ada serinya. Mungkin udah banyak kan seperti itu. Itu mungkin saya keluarkan saudaraku. Kalau bahasanya kepengen anti silet lah, kepengen ini bisa dites langsung kalau sampai bahasanya sampai tempat. Setelah dikasih tahu maharnya, ya terima kasih informasinya, kan ya percuma saudaraku. Benda bertuah saudaraku itu dari dulu saudaraku ya, saya ingatkan lagi. Benda bertuah dari dulu saudaraku, kalau yang bagus itu memilih pemaharnya. Memilih sama orang yang punya uang banyak saudaraku. Karena saya sendiri punya barang peninggalan dari mertua itu tadi yang saya bilang. Dulu itu barternya rumah saudaraku sama sawah. Itu satu barang. Itu rumah kayu jati, rumah kalau sekarang bahasanya rumah joglo saudaraku. Itu nilainya kalau sekarang itu M-an saudaraku. Jadi 1 M itu sudah berlipat-lipat. Kalau seandainya ditunjukkan yang seperti itu, barang yang terlalu bagus seperti itu saudaraku ya, bahasanya ditawari mahar 500 juta kan nggak bakal saya kasih saudaraku. Atau bahasanya nggak bakal saya keluarkan. Seperti itu. Ya seandainya kalau kepengen mari barang bertuah begini saudaraku ya. Contoh saudaraku kepengen badar besi lonata atau kepengen barang yang mahar terjangkau. Ya bilang saja, Gus saya ada mahar sekian, saya kepengen buat media sarana keselamatan yang sekiranya barangnya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Itu pasti akan saya sesuaikan saudaraku. Contoh saudaraku punya mahar berapa itu akan saya sesuaikan sendiri. Seperti itu. Dan seandainya saudaraku itu bahasanya sudah percaya sama saya, itu biasanya kan ada pemahar Gus saya kepingin buat keselamatan begini-begini. Sudah saudaraku, ada orang seperti itu. Minta nomor rekeningnya Gus. Itu biasanya malah saya kasih barang yang bagus saudaraku. Karena apa? Karena tidak rewel saudaraku. Karena apa? Karena orang itu sudah percaya sama saya. Itu biasanya barangnya saya kasih yang bagus saudaraku. Saya seperti itu saudaraku. Saya itu kalau
orangnya tidak rewel. Biasanya saya kasih barang yang bagus, tak jerip. Ya terkadang kalau ditanya minyak atau apa tanpa diminta saudaraku, kayak minyak pengaktif kodam itu akan saya kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.